melihat bagaimana sih pelaksanaan dan persiapan pemilu 2024. Regularitas pemilu yang dilaksanakan di Indonesia itu 5 tahunan. Nggak Benny, antara pertemuan Mbak Puan dengan Mas AHY, kan beberapa hari kemudian muncul mimpinya Pak SBY yang naik kereta itu. Itu gimana itu sebetulnya? Iya. Saya rasa itu bagian lah. Bagian. Mungkin teman-teman di luar itu tidak nangkap, tidak mengikuti suasananya ya. Tetapi sebetulnya pertemuan Mas AHY, Mbak Puan sama Mas AHY, kemudian ada tweet Pak SBY itu sebetulnya satu nafas ya. Nafasnya itu adalah ya mencintai perdamaian, kan? Mencintai perdamaian. Kemudian jangan lupa sebelum itu juga Pak SBY itu ada lukisan dia No Justice No Peace itu yang juga diviralkan gitu, No Justice No Peace. Lalu kebetulan ada perjumpaan. Kita melihat itu perjumpaan, bukan pertemuan, tapi perjumpaan dua tokoh. Karena perjumpaan itu pasti selalu membawa perubahan, apapun itu ya. Perjumpaan plus mimpi yang mimpi imajinatif lah ya kan. Imajinatif. Tapi imajinatif artinya bukan mimpi sesungguhnya. Bukan mimpi yang sebenarnya kan. Bukan mimpi sebenarnya ya. Hanya dia mengungkapkan ekspresinya dalam format mimpi. Format mimpi ya. Bermimpi kan begitu dong. Saya mimpinya Pak SBY, Pak Jokowi dengan Ibu Megawati ya. Diundanglah oleh Presiden terpilih ini, udah dikasih tiket dari Gambir kan gitu, sampai di Gambir mereka minum kopi dulu ya kan. Minum kopi dulu, lalu ya mereka berangkat ke Jawa Tengah, sampai di Solo Pak Jokowi berhenti ya kan, namanya Pak SBY terus ke Pacitan ya kan, dan Ibu Megawati ya terus ke Jawa Timur, ke Blitar untuk dekat di pemakaman almarhum Bung Karno. Tapi mimpinya sendiri itu mimpi apa sebenarnya? Itu mimpi yang memang gimana sih proses penyusunan mimpi untuk Twitter itu? Ya proses itu kan proses mimpi itu kan ini kan narasi mimpi itu kan cerita aja, tapi kan narasi saya bermimpi hope, sebetulnya kan hope kan. Dan itu Pak Benny ada di sekitar itu ketika mimpi itu mau disusun? Iya, saya tahu itu, saya tahu. Ketika narasi mimpi itu mau dimunculin? Iya, Pak. Itu siapa yang nyusun apa namanya? Beliau sendiri. Tapi dengan berdiskusi dengan siapa aja tuh? Ya, tahu lah, kita tahu ya, Mas AHY juga tahu gitu ya. Jadi itu bukan mimpi beneran ya. Bukan mimpi beneran. Mimpi ini, tapi kan di dalamnya tergantung hope kan, hope akan apa, peaceful proses lah, bangsa yang damai, bangsa yang adil, yang sejahtera kan begitu. Jadi pertanyaannya mungkin apa pesan di balik mimpi ini kan gitu, bukan soal mimpinya atau siapa yang bermimpi, tetapi apa substansi pesan, message dari mimpi ini kan begitu. Sebetulnya kalau membaca mimpi Pak SBY dikaitkan dengan konteks politik pada saat ini, saya menafsirkan, menurut saya memaknai pesan yang terkandung di dalamnya. Pertama ya Bapak Presiden Jokowi ya bersikaplah netral, ya kan. Itu tadi kan Pak sampai di Gambir tadi kan gitu. Pak Jokowi sama Ibu Megawati ya kan. Presiden ke-8 itu kasih mereka tiket kan begitu, kasih mereka tiket. Tadi coba bayangkan kalau nanti presiden terpilih bukan orang yang didukung oleh Pak Jokowi misalnya, apakah mungkin itu kan begitu. Ada tentu perasaan itu. Jadi pesannya itu ya udah Bapak Presiden ya janganlah ikut cawe-cawe lah. Oh, maksudnya itu menyampaikan pesan secara simbolik agar Pak Jokowi tidak cawe-cawe. Itu jangan cawe-cawe, tapi this is my interpretation. Tafsir saya itu tentu siapapun punya tafsir yang berbeda-beda. Mas Budiman juga bisa bikin tafsir kan gitu. Kayak itu yang tadi saya bilang, mimpi itu harus dibaca dalam konteks
politik kekinian kan begitu. Apa konteks politik kekinian itu ya berkaitan dengan apa yang kami hadapi saat ini, yang saya masukkan dengan apa yang kami hadapi, apa yang Demokrat hadapi. Yang pertama, partai kami berada dalam ancaman dibegal, kan? Ada ancaman. Kan gitu. Partai Demokrat kan begitu, maka kami ingin damai kan gitu tuh. Bagaimana kita mau damai kalau nggak ada keadilan untuk kami kan begitu. Itu kan itu kan pesan pertama tadi ya, janganlah Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita ini ya ikut netral lah, adil lah kepada semua calon yang ada. Jangan menggunakan kekuasaan, apalagi menggunakan instrumen hukum untuk menjegal salah satu calon, dengan begitu. Nah, karena itu satu ya. Yang kedua, bisa juga ditafsirkan. Nah, lihatlah dulu ketika transisi kekuasaan dari Ibu Megawati ke Pak SBY, Ibu Megawati nggak pernah cawe-cawe. 2004 kan nggak ada. Itu ke Pak SBY. Pak SBY juga 2014 juga nggak pernah cawe-cawe. Walaupun pada saat itu besannya calon wakil presiden tahun 2014. Sehingga dia ya amanlah, damai, segala macam tuh. Jadi kalau tafsirnya Pak Benny, sebetulnya mimpinya Pak SBY itu juga untuk merespon, pertama ingin rekonsiliasi, dan yang kedua juga agar presiden tidak intervensi terlalu jauh gitu. Agar semuanya bisa menjadi peace. Itu tadi itulah ya, damai lah ya, kita rekonsiliasi lah. Ya kan, duduklah bersama kita ini. Ya, mantan presiden kan begitu tuh. Bila perlu nanti bikin clubs of presiden seperti di Amerika. Presiden seperti di Amerika ya kan, luar biasa. Menurut saya hope ini yang sampai sekarang kita nggak bisa wujudkan tuh.